Selamat datang di Koncholawas, dunia hobi numismatik, barang antik, dan peninggalan sejarah Nusantara. Channel ini adalah tempat berkumpulnya para penjelajah waktu yang mencintai numismatik, barang antik, seni rupa, vintage langka, dan peninggalan leluhur dari masa keemasan Nusantara. Di sini, kami menyelami jejak sejarah dari era Kerajaan Sriwijaya, mengungkap kisah di balik setiap artefak, dan menghidupkan kembali memori masa lampau lewat barang-barang jadul yang penuh makna. Bersama saya, kita akan menjelajah hutan tropis Sumatera, Indonesia, tempat legenda dan sejarah berpadu. Dengan peninggalan berharga yang telah lama tertidur di perut bumi. Setiap petualangan membawa kita lebih dekat pada warisan nenek moyang yang hampir terlupakan. Subscribe, nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan video penuh cerita, edukasi sejarah, dan keseruan menjelajah alam. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan berbagi pengalaman atau pengetahuan kamu tentang benda antik. Siapa tahu, kamu memiliki warisan yang dimaksud. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru seputar hobi antik, penemuan luar biasa, dan cerita sejarah menarik lainnya. Mari bergabung dan jadi bagian dari komunitas Koncholawas. Apakah kamu juga seorang penggemar benda-benda antik? Atau mungkin kamu punya cerita atau temuan menarik seputar numismatik atau barang antik? Bagikan pengalaman kamu di kolom komentar, dan siapa tahu, mungkin kita bisa bersama-sama mengeksplorasi lebih dalam tentang sejarah dan benda-benda berharga yang tersembunyi. Berikut ini Koncholawas akan menegaskan bahawa pusat peradaban Nusantara telah berkembang di Pulau Sumatera, tepatnya Kota Palembang, berikut warisan yang tidak bisa dinilai harganya. Selamat menyaksikan. Prasasti Telaga Batu 1, pertengahan abad ke-7 Masehi. Huruf Palawa. Bahasa Melayu kuno. Tahun penemuan 1935. Lokasi penemuan di sekitar kolam Telaga Biru, tidak jauh dari Sabu Kengkeng, KL. 3 Aile, Kek. Aile Timur Kedua, Palembang, Sumatera Selatan. Tempat penyimpanan, Museum Nasional Jakarta dengan nombor D155. Info tambahan, prasasti ini tidak berangka tahun dihiasi gambar 7 kepala ular kobra dan tulisan terdiri dari 28 baris. Menurut J.G. de Kasparis, prasasti ini berasal dari pertengahan abad ke-7 Masehi. Prasasti Telaga Batu merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Telaga Batu, Kelurahan 3 Aile, Kecamatan Aile Timur Kedua, Kota Palembang. Meski tidak berangka tahun, prasasti yang ditemukan pada 1935 ini diperkirakan sezaman dengan prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo, yakni berasal dari abad ke-7. Prasasti Telaga Batu berisi tentang kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedatuan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja, termasuk para pejabatnya, pengrajin, tukang cuci, sampai tukang sapu kerajaan. Bentuk fisik prasasti Telaga Batu. Material prasasti Telaga Batu terbuat dari batu andesit berukuran cukup besar, yakni setinggi 118 cm dengan lebar 148 cm. Bentuk fisik dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini pun sangat unik. Pasalnya, prasasti berbentuk batu lempeng mendekati segi 5 ini pada bahagian atasnya dihiasi dengan 7 kepala ular kobra berbentuk pipir dengan mahkota berbentuk permata bulat. Hiasan kepada kobra tersebut menyatu dengan bidang datar pada bahagian belakang dan pada bahagian lehernya mengembang berhiaskan kalung. Sementara pada bahagian bawah prasasti Telaga Batu terdapat cerat atau pancuran seperti pada yoni, benda persegi 4 yang bahagian tengahnya berlubang dan di salah satu sisinya terdapat cerat untuk mengalirkan air. Saat ini, prasasti Telaga Batu disimpan di Museum Nasional Indonesia bersama beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya lainnya. Isi prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditulis menggunakan aksara Palawa akhir dan bahasa Melayu kuno, tetapi pada awal penulisannya ada beberapa kata yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Tidak hanya ukurannya yang sangat besar, tulisan yang terpahat pun cukup panjang, yakni terdiri dari 28 baris. Akan tetapi, beberapa baris tulisannya telah terkikis sehingga sulit bahkan tidak dapat dibaca lagi.
Berikut ini bunyi isi prasasti Telaga Batu Baris ketiga hingga kelima. Kamu Vanyak Mamu, Rajaputra, Prostara, Bihupati, Senapati, Nayaka, Pratyaya, Haji Pratyaya, dan Danayaka, Mudaka, Tuha and Vata, Voro, Adhyaksini Javarna, Vasikarana, Kumaramatya, Catabata, Adikarana, Karma, Kayasta, Estapaka, Pohafam, Vanyaga, Pratisara, Kamu Marsi Haji, Hulun Haji, Wanyak Mamu Orang, Niwono sumpah dari Mangmang kamu kadaci tidak bakti di aku. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalian semua, Putra Raja, Menteri, Bupati, Panglima, tokoh terkemuka, bangsawan, Raja Bawahan, Hakim, Mudaka, Ketua Pekerja, Pengawas, Rakyat Jelata, Ahli Senjata, Menteri, Tentara, Pekerja Konstruksi, Karma, Juru Tulis, Arsitek, Nahoda, Saudagar, Kapten, kamu hamba raja, semua orang akan terbunuh oleh mantra sumpahmu jika kamu tidak setia padaku. Makna prasasti Telaga Batu dari segi isi. Prasasti Telaga Batu merupakan prasasti kutukan terlengkap yang pernah ditemukan hingga saat ini. Kehadiran prasasti ini mengandung maksud agar seluruh aparat pemerintahan dan rakyat kerajaan Sriwijaya tetap setia kepada rajanya. Adanya kutukan-kutukan yang ditujukan kepada keluarga raja menyiratkan adanya putra mahkota yang memerintah daerah taklukan yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan. Beberapa sejarawan berpendapat bahawa orang-orang yang disebut dalam prasasti Telaga Batu merupakan pihak yang paling berpotensi untuk melawan, sehingga perlu disumpah supaya tidak berkhianat terhadap rajanya sendiri. Selain itu, penyebutan beberapa pihak tersebut juga memberikan data-data bagi penyusunan ketatanegaraan kerajaan Sriwijaya. Misalnya penyebutan Yuvaraja untuk putra mahkota, Bihupati untuk bupati, Senapati untuk pemimpin pasukan, dan sebagainya. Sementara dari lokasi ditemukannya prasasti Telaga Batu, memperkuat pendapat bahawa pusat kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Prasasti Telaga Batu satu peninggalan kerajaan Sriwijaya dari pertengahan abad ke-7 Masihi, teks _ isi. Om Sidam Titam Hamuan Wari Awai Kandra Kait Nipai Humpa, N Amoha Ulu Lawan Tandrom Luah Makamatai Tandron Luah N Hakairu Muah Kait Ni Humpa Unai Umentem Bakti Ni Ulun Haraki Unai Tunai Kamuwanak Mamu Rajaputra, Prostara, Bihupati, Senapati, Nayata, Pratyaya, Haji Pratyaya, dan Danayaka. Mudaka Tuha N Watak Wuro, Adhyaksini Jawarna, Vasikarana, Kumaramatya, Catabata, Adikarana, Karma, Kayasta, Estapaka, Pohawan, Wanyaga, Pratisara de Kamu Marsi Haji, Hulun Hajo, Wanak Mamu Uram Niwono sumpah dari Mamam kamu kadaci kamu tidak bakti diaku Niwono kamu sumpah tui mulam kadasi kamu drohaka Wanan Lui Yam Marwudi. Terjemahan oleh G. Koedis, Om. Semoga berhasil. Kamu semua, berapapun banyaknya, Putra Raja, Bupati, Senapati, Nayaka, Pratijaya, orang kepercayaan Raja, Hakim, Pemimpin, kepada para buruh, pengawas kasta rendah, Vasikarana, Kumaramatya, Catabata, Adikarana, pekerja, pemahat, Koda, pedagang, pemimpin, dan kamu tukang cuci raja dan budak raja. Kamu semua akan mati oleh kutukan ini, jika kamu tidak setia kepadaku, kamu akan mati oleh kutukan. Selain itu, jika kamu berlaku sebagai pengkhianat, berkomplot dengan orang-orang. Prasasti Telaga Batu satu menjadi salah satu bukti terkuat Palembang sebagai ibu kota kerajaan Sriwijaya, kerana menyebutkan jabatan-jabatan, para pembesar, dalam pemerintahan yang hanya mungkin terdapat di ibu kota kerajaan. Rajaputra sama dengan Putera Raja, Prostara sama dengan Perdana Menteri, Bihupati sama dengan Bupati, Senapati sama dengan Panglima, Nayaka sama dengan Pembesar _ Pejabat Istana, Pratyaya sama dengan Pegawai Haji, Pratyaya sama dengan Pegawai Istana, dan Danayaka sama dengan Hakim, Mudaka Tuha N Watak Wuruh sama dengan Mandor, kepada buruh, Adhyaksini Jawarna sama dengan Pengawas Rakyat, Wasikarana sama dengan Ahli Senjata, Kumaramatya sama dengan Pengurus Pemuda, Pendidik _ Guru, Catabata sama dengan Olahragawan, Adikarana sama dengan Petugas _ Pengawas Bangunan, Karma sama dengan Pekerja, Kayasta sama dengan Jurutulis, Estapaka sama dengan Tukang, Juru Bangunan atau Arsitek. Pohawang sama dengan Nahoda, Wanyaga sama dengan Pedagang Pratisar.
A sama dengan kepada pasukan Marsi Haji sama dengan pelayan Istana Hulun Haji sama dengan penghuni istana jabatan-jabatan di atas hanya tercantum pada Prasasti Telaga Batu 1 dan tidak disinggung atau disebutkan pada prasasti-prasasti lain. Beberapa jabatan itu merupakan jabatan tinggi dalam pemerintahan yang ada di ibu kota kerajaan. Dapat diasumsikan prasasti itu pasti dipasang pada lingkungan yang didiami para pejabat tersebut. Dapat pula diasumsikan pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya sangat mungkin berlokasi di sekitar areal Kolam Telaga Biru, Palembang, disarikan dari berbagai sumber. Prasasti Kedukan Bukit, 604 Saka atau 682 Masehi. Kedukan Bukit, prasasti yang paling terkenal dari kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit pertama kali ditemukan oleh seorang Belanda bernama C.J. Batenboek pada 29 November 1920 di Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Secara garis besar, Prasasti Kedukan Bukit ditulis pada 16 Juni 682 M, yang berarti bahawa prasasti ini baru dikeluarkan setelah penguasa kerajaan Sriwijaya kembali ke pusat pemerintahannya. Ukuran prasasti ini terbilang cukup kecil, yakni hanya 45 x 80 cm. Isi Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang menggambarkan kemajuan pelayaran di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Prasasti ini mengisahkan tentang keberhasilan perjalanan para penguasa kerajaan Sriwijaya yang bergelar Daponta Hyang. Isi Prasasti Kedukan Bukit terdiri dari 10 baris, yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Di dalam prasasti tersebut tertulis angka tahun 604 Saka, 682 M. Isi Prasasti Kedukan Bukit adalah Svasti Sri Sakavastita 605 Ekadasi Sukla. Paksa Vulan Vaisaka Daponta Hyam naik di Samvau Mangalap Sidayatra di Saptami Sukla Paksa Vulan Chesta Daponta Hyam Marlapas dari Minana Tamban Mamava Yem Fada 2 Laksa dengan Kosa 200 cara di Samvau Danan Jalan Seraivu 212 Vaka dalam di mata Jap Muka Upam Sukacita di Pacami Sukla Paksa Vulan, Asada L.A.U. Mudita dalam Marvuat Vanua, Sriwijaya Jaya Sidayatra Subiksa Nityakala. Terjemahan dari isi Prasasti Kedukan Bukit sebagai berikut. Selamat. Tahun Saka telah lewat 605, pada hari ke-11 Paroterang bulan Waisaka Daponta Hyang naik di sampan mengambil Sidayatra. Pada hari ke-7 Paroterang bulan Chesta Daponta Hyang berlepas dari Minanga untuk membawa bala tentara 20,000 dengan perbekalan 200 peti di sampan dengan diiringi sebanyak 1,312 orang berjalan kaki datang ke Hulu Upang dengan sukacita. Pada 15 hari pertama bulan Asada dengan lega gembira datang membuat benua, Sriwijaya Jaya Sidayatra Subiksa Nityakala. Makna isi Prasasti Kedukan Bukit. Makna isi Prasasti Kedukan Bukit adalah pada tanggal 11 Waisaka 604, 23 April 682, Raja Sriwijaya yang bergelar Daponta Hyang naik perahu dari suatu tempat untuk menggabungkan diri dengan bala tentaranya yang baru saja menaklukkan Minanga, Binanga. Setelah itu, pada tanggal 7 Jesta, 19 Mei, Daponta Hyang memimpin bala tentaranya berangkat dari Minanga untuk kembali ke ibu kota. Mereka pun pulang dengan membawa kemenangan dan kesukacitaan. Lalu, pada tanggal 5 Asada, 16 Juni, mereka tiba di Muka Upang, sebelah timur Palembang. Sesampainya di ibu kota, Daponta Hyang menitahkan pembuatan wanua, bangunan, semacam wihara, sebagai ucapan rasa syukur dan kegembiraan. Isi Prasasti Kedukan Bukit, salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Isi Prasasti Kedukan Bukit menceritakan berbagai hal penting mengenai kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit, salah satu peninggalan bersejarah yang tak ternilai harganya, memberikan wawasan penting mengenai kejayaan kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Lantas, apa saja hal penting dari isi Prasasti Kedukan Bukit? Berbagai hal penting dari isi Prasasti Kedukan Bukit mengungkapkan bahawa kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Daponta Hyang Srijayanasa. Ia diyakini merupakan tokoh yang kuat dan mampu menyatukan wilayah-wilayah di sekitar Palembang menjadi sebuah kerajaan yang berpengaruh. Dibuat pada tahun 682 Masehi, Prasasti Kedukan Bukit menjadi saksi bisu dari peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu, utamanya mengenai kerajaan Sriwijaya.
Berikut adalah berbagai hal penting tentang isi prasasti tersebut. 1. Dibuat pada tahun 682 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit dibuat pada tahun 682 Masehi dan menjadikannya sebagai salah satu prasasti tertua yang masih ada di Indonesia. Kini, usianya sudah mencapai lebih dari 1.300 tahun. Prasasti tersebut memberikan gambaran tentang keberlanjutan sejarah dan kebesaran kerajaan Sriwijaya di masa itu. 2. Menceritakan kemenangan pada Perang Minangga. Isi prasasti ini menceritakan tentang kemenangan dalam perang yang dikenal sebagai Perang Minangga. Prasasti Kedukan Bukit mencatat dengan jelas tentang kejayaan militer kerajaan Sriwijaya pada masa itu, menunjukkan kekuatan dan dominasinya dalam pertempuran. 3. Menceritakan Raja Daponta Hyang. Prasasti ini juga menyebutkan Raja Daponta Hyang sebagai pemimpin kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Raja Daponta Hyang merupakan salah satu raja yang penting dalam sejarah kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit memberikan bukti keberadaan Raja Daponta Hyang serta peranannya dalam memimpin kerajaan. 4. Menceritakan pasukan kembali ke pusat pemerintahan. Prasasti Kedukan Bukit mencatat tentang pasukan kerajaan Sriwijaya yang kembali ke pusat pemerintahan setelah meraih kemenangan dalam Perang Minangga. Hal ini menunjukkan organisasi dan disiplin yang kuat dalam struktur militer kerajaan Sriwijaya. 5. Menceritakan pasukan 20,000 prajurit. Prasasti ini mengungkapkan bahawa pasukan kerajaan Sriwijaya yang berpartisipasi dalam Perang Minangga ada 20,000 prajurit. Hal ini menunjukkan kekuatan militer yang luar biasa dan kemampuan kerajaan Sriwijaya dalam mengorganisir pasukan yang besar. Isi prasasti Kedukan Bukit menjadi saksi penting dari sejarah kerajaan Sriwijaya, mengungkapkan kekuatan militer, kepemimpinan raja, dan kemenangan dalam perang. Prasasti ini juga menjadi bukti nyata tentang peran penting kerajaan Sriwijaya dalam mengatur wilayah Nusantara pada masa lalu. Batu bertulis tertua peninggalan kerajaan Sriwijaya huruf Pallawa. Bahasa Melayu kuno. Tanggal penemuan, 29 November 1920. Lokasi penemuan, di tepi Sungai Tatang, Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Aileh, Kecamatan Aileh Barat Kedua, Palembang, kode pos 30,146, Sumatera Selatan. Koleksi, Museum Nasional Jakarta dengan nombor D146. Pejabat, Belanda, yang mengenali, M. Batinbuk. Teks prasasti, 1. S. Vasti, Kri Cakawarsatita 605 Ikudaci Cu, 2. Kelapaksa Wulan Waisiaka Daponta Hyang naik di 3. Samuel mengalap Sidayatra Si Saptami Cu Kelapaksa 4. Wulan Syesta Daponta Hyang Marlapas dari Minanga 5. Muan Mamawa yang wala 2 laksa dengan Koca 6. 200 cara di Samuel dengan Jalan Sariwu 7. 212 wanyaknya datang di muka Upang 8. Sukacita di Pancami Cuklapaksa Wulan Asada 9. Lagu Mudita datang Marwat Wanwa 10. Kriwijaya Jaya Sidayatra Subiksa terjemahan, selamat. Tahun Saka telah lewat 604, pada hari ke-11 paruh terang bulan Waisaka Daponta Hyang naik di sampan mengambil Sidayatra. Di hari ke-7 paruh terang bulan Syesta Daponta Hyang berlepas dari Minangat Muan membawa bala tentara 2 laksa dengan perbekalan 200 cara, peti, di sampan dengan berjalan 1,312 banyaknya datang di muka Upang Sukacita. Di hari ke-5 paruh terang bulan, Asada, lega gembira datang membuat wanwa. Sriwijaya Jaya Sidayatra sempurna. Prasasti Talang Tuoh merupakan salah satu peninggalan yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Louis Constant Westernen pada 17 November 1920. Prasasti Talang Tuoh ditemukan di daerah kaki Bukit Seguntang, dekat Palembang, dan saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Isinya menceritakan tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa untuk kesejahteraan semua makhluk. Isi dari prasasti Talang Tuoh juga menginformasikan tentang aliran Buddha yang dianut pada masa kerajaan Sriwijaya. Isi prasasti Talang Tuoh ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno.
Prasasti bertarikh 606 Saka atau 684 Masehi ini dipahatkan pada batu datar berukuran 50 cm x 80 cm. Saat ditemukan, 14 baris isinya masih dapat dibaca dengan jelas dan kemudian diterjemahkan oleh Van Ronkel dan Bosch. Swasti Sri Saka Warsa Tita 606 Ding Dwitya Suklapaksa Wulan Caitra Sana Tatkalana Parlak Sri Ksetra ini Niparwat Parwanda Punta Hyang Sri Jayanaga. Ini Pranidananda Punta Hyang Sawanakna yang ditanang di sini Niopinang Hanau Rumuya dan Samisrana yang kayu nimakan wahna, tetapi Haur Wulo Patum Ishivamadi, Punarapi yang parlak wukan nan tawat talaga sawana yang watnya sucarita parawis prayojanakan punyana sarwa satwa sacara-cara, waropa yana timu suka di asanakala di antara marga lai. Timu muah ya ahara nan air ni minumna sawanakna watnya huma parlak mancak muah ya menghidupi pasu prakara. Marvulun tui di muah ya janan ya nik nai sawanakna yang upasarga. Pidana swapnawikna. Warang wa tanah katamapi. Anukula yang draha naksatra parawis dia. Niruyadi ajara kawatanana. Tetapi sawanakna yang BHR yana. Satyar Jawa di Arda Bakti muah ya dia. Yang mitrana tui jana ya kapata yang winina mulang anukula barwaya muah ya waram esta. Nana lagi janan curi UCCA wadana paradara di sana. Punarapi timu ya Kalyana Mitra Marwanun Wadhicita dan Matri Udani di Dang Hyang Ratnatraya janan Marsarak dan Dang Hyang Ratnatraya. Tetapi ni tiada tiaga Marsila ke Santi Marwanun Wirwaya Rajin. Tahu di Samisrana Silpakada Parawis. Samahita Cinta. Timu ya Prajna. MRT Medawi. Punarapi Dairwayamani Mahasatwa Wajrasarira. Anupama Jaya. Tetapi Jatismara. Awi Kalendria. Mancak Rupa. Subaga Hasan Halap. Adi Iyawakya. Rahmaswara. Jadi laki Swayambiu Puna, Ra, Pi Timu ya Cintamani Nidana. Timu Janmawasita. Karmawasita. Klesawasita. Awasana Timu ya Anutarabisam Yaksamodhi. Baca juga, Prasasti Tugu, letak. Terjemahan menurut Slamit Muljana. Bahagia. Tahun Saka 606 pada hari kedua bulan terang Caitra, stim waktunya Taman Sri Ksetra ini dibangun, milik Daponta Hyang Sri Jayanaga. Ini pesan Daponta Hyang, semua yang ditanam di sini, Nio, Pinang, Enau, Rumbia dan lain-lain yang berupa pohon, dimakan buahnya, serta au, buluh betong dan yang semacam itu. Demikian pula taman-taman lainnya dengan sebat telaga, semuanya yang dibuat, semua perbuatan baik, dimaksud untuk kebahagiaan semua makhluk yang bergerak dan tidak bergerak. Hendaklah daya upaya beliau yang sangat baik itu mendapat kesukaan di kemudian hari dengan jalan lain. Semoga beliau mendapat makanan dan air untuk minumnya. Semuanya yang dibuatnya, ladang, kebun luas, menghidupi binatang-binatang, ramai para abdi suburlah. Jauhkanlah beliau dari segala bencana, siksaan dan penyakit tidak dapat tidur. Bagaimanapun, barang usahanya hendaklah berhasil baik, binatang-binatang lengkap semua, beliau dari sakit dibuat awet muda. Dan lagi, hendaklah semua yang disebut abdi setia berbaktilah mereka pada beliau. Yang menjadi sahabat beliau, janganlah mereka mengkhianati beliau. Yang menjadi isteri beliau hendaklah tetap setia sebagai isteri pada beliau. Di manapun beliau berada, janganlah melakukan pencurian, kecurangan, pembunuhan, dan perzinaan di situ. Dan lagi, hendaklah beliau bertemu dengan Kalyana Mitra, membangun bodhicitta dengan Maitra, menjadi pertapa pada Dang Hyang Ratnatraya, melainkan senantiasa teguh bersila dengan senang membangun tenaga, keuletan, pengetahuan tentang perbezaan semua sipakara dan pemusatan pikiran. Mudah-mudahan beliau memperoleh pengetahuan, ingatan dan kecerdasan dan ketetapan Mahasatwa Badan Manikam Vajracarira yang sakti, kemenangan dan ingatan pada kelahiran yang telah lampau, indera lengkap, rupa penuh, kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, kata manis, suara Brahma, jadi laki-laki kerana kekuatannya sendiri. Hendaklah beliau memperoleh cinta manidhara, memperoleh Janmawacita, Kalmawacita,
akhirnya beliau mendapat Anutara Samyak Sambihodi. Makna Prasasti Talang Tuoh. Isi Prasasti Talang Tuoh yang cukup panjang tersebut memuat beberapa informasi penting, salah satunya tentang pembangunan Taman Sri Setra atas perintah Daponta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, banyak doa dan harapan, serta disebutkan pembangunan vihara, yang jelas menunjukkan sifat agama Buddha. Prasasti Talang Tuoh juga mengungkapkan bahawa Kerajaan Sriwijaya tengah berkonsentrasi untuk memakmurkan negerinya. Sementara dari letak penemuannya, prasasti ini semakin mendukung argumen bahawa Kedutaan Sriwijaya berpusat di tepian Sungai Musi, di daerah Palembang, Sumatera Selatan.